Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonat untuk semua orang. Tingkat keresonatannya tidak akan 100% ya, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karomah, teman-teman. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif ya dalam tubuh kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 130.000 teman-teman. Isinya 50 ml, ini buat laki-laki dan perempuan ya. Masalah wangi kita sesuaikan. Ini 30 ml harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini gelang energi, ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, disenangi oleh banyak orang ya. Dan ini harganya 200.000 teman-teman. Dan bagi kalian yang mau diramal perjalanan hidup kalian sepanjang tahun 2023, dari awal Januari sampai akhir Desember 2023, itu biayanya sekitar 200.000 ya. Itu mencakup kehidupan, keuangan, asmara, seperti itu secara garis besar saja. Tetapi kehidupan zodiak Aries 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Ada beberapa kalian yang masih merasa terbebani dengan kehidupanmu, dengan keuanganmu, atau mungkin ada keluarga yang sakit ya, ada yang memang istilahnya kena musibah juga seperti itu. Dan ini membuat tentu merasa putus asa, hilang harapan, dan enggak tahu harus bagaimana. Nah, atau bisa juga di sini beberapa dari kalian merasa bimbang dengan tujuan hidupmu, kira-kira mau arahnya mau dibawa kemana ya, yang terbaik untuk kalian. Apa usaha, apa bekerja, apa merantau ke luar negeri, apa di sini, apa menikah atau enggak. Contoh aja ya seperti itu. Jadi di sini kalian tuh seperti merasa kebingungan. Kalau saran saya, kalau kalian masih merasakan di titik ini, sebaiknya coba kalian minta pencerahan dari orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, terutama di bidang spiritual. Karena ini butuh ketenangan batin, pencerahan secara batiniah. Sehingga kalian mempunyai istilahnya tekad yang kuat dalam menjalani kehidupan, tidak bimbang, tidak putus asa, dan kalian bisa melangkahkan kaki kalian dengan pasti untuk meraih kehidupanmu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, teman-teman ya. Karena ketika manusia rapuh secara jiwa, itu sangat sulit untuk melangkah atau istilahnya berpikir jernih, kira-kira yang terbaiknya itu apa. Jadi intinya apapun permasalahanmu, ini apakah udah terjadi atau memang saat ini lagi terjadi, ini sepertinya butuh pencerahan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Contohnya misalnya spiritual yang memang punya ilmunya, orangnya juga netral, bisa memberikan pencerahan yang baik untuk kalian ya teman-teman. Jadi cari orang-orang yang memang kalian tuh merasa pas atau merasa cocok dengannya, seperti itu ya. Dan di sini juga saya akan mengupas beberapa dari kalian ini, banyak yang mungkin beberapa tahun ke belakang, 2 atau 3 tahun ke belakang, atau mungkin bisa juga baru 4-5 bulan ke belakang, ada cobaan hidup yang besar. Ini berhubungan dengan pekerjaan yang mungkin tahu di PHK ya, atau mungkin berhubungan dengan keuangan yang memang enggak stabil, atau mungkin ini ada beban
maaf ya teman-teman, beban pikiran yang berhubungan dengan utang piutang juga ada. Karena mungkin kalian ini mungkin tadinya minjem, mungkin seperti itu ya, gitu. Dan ini sangat membebani. Tetapi di sini sepertinya banyak dari kalian yang memang istilahnya menjadi orang yang memang apa ya, mau bekerja keras, bersabar, dan terus berusaha tanpa mengenal putus asa. Sepertinya bagi teman-teman yang punya karakter seperti itu, ini akan ada perubahan besar yang memang sangat signifikan atau sangat cepat perubahannya. Karena ini beberapa impian kalian atau harapan kalian akan tercapai karena memang buah kerja keras kalian selama ini, keuletan kalian selama ini, walaupun mungkin halangan rintangan banyak, jatuh bangun juga banyak, bahkan beberapa kalian ini banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang terdekat karena kesusahan secara ekonomi. Tapi di sini seperti ada kebangkitan secara ekonomi, ada rezeki yang besar, dan akan dapatkan istilahnya kepercayaan dari orang yang memang punya kedudukan tertentu atau punya kewenangan tertentu untuk mengelola misal proyek, atau misalnya dipercaya untuk istilahnya bekerja, atau mungkin bisa juga hal apapun itu teman-teman, yang memang ini berdampak untuk finansial kalian semakin pasti, semakin jelas. Tetapi bagi teman-teman yang saat ini masih kehidupannya baik-baik saja tapi punya pekerjaan, misalnya gini, punya pekerjaan, punya kedudukan tertentu, ini seperti akan ada promosi jabatan yang berhubungan dengan pemindahan. Ini bisa pemindahan tempat kerja, atau ke instansi tertentu, atau ke divisi tertentu, atau bisa juga bahkan kalian ini seperti akan dipindahkan ke suatu daerah, ke suatu kota, atau ke suatu cabang, tapi memang punya jabatan yang lebih baik atau lebih lebih meningkat. Seperti itu ya teman-teman. Ini kalau saya perhatikan ini untuk 3 versi sih teman-teman ya. Jadi kalian ini mana yang memang resonate untuk kehidupanmu, sesuaikan saja. Untuk kalian zodiak Aries, karena memang di sini beberapa yang memang kehidupannya itu agak random. Jadi pasti ini bukan kehidupan satu orang ya. Jadi harus jeli teman-teman kalau diperhatikan ya. Dan mohon maaf, saya itu kalau misalnya agak sering ngomong itu agak serak, jadi mohon maaf ya kalau mungkin agak kurang jelas cara penyampaiannya gitu ya. Bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya teman-teman ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Aries 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Banyak dari kalian yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, walaupun mungkin awalnya kalian ini seperti meraba-raba atau enggak pasti ya, aku akan mendapatkan keuntungan berapa, apa yang aku upayakan ini berhasil atau enggak, misalnya sukses atau enggak. Tetapi kalian orang-orang yang memang ulet, orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang tidak pernah pantang menyerah. Walaupun di sini ada kelelahan, teman-teman. Ada kelelahan karena ini sepertinya memang selain istilahnya sesuatu yang memang agak kurang pasti ya, ada juga yang kurang pasti. Maksudnya mungkin ini pekerjaan yang memang belum tahu ini hasilnya akan bagus enggak, ini untungnya akan banyak enggak, ini akan sukses enggak, misalnya dalam pekerjaan ataupun usaha. Tetapi kalian ini orang-orang yang mau terus berjuang dan terus berjuang, walaupun memang pasti ada pemikiran yang memang agak was-was ya, agak takut enggak berhasil, agak takut enggak seperti yang kalian inginkan. Tapi kalian orang yang memang istilahnya berjuang dan berjuang terus, dan pada akhirnya kalian ini seperti istilah bisa menaklukkan ke kekhawatiran kalian. Kalian tetap berjuang, kalian tetap berusaha, walaupun di sini memang enggak mudah. Saya lihat enggak mudah, persaingannya juga ketat, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian juga ya. Dan juga kalian tuh banyak sekali yang merasa tertekan dengan misalnya tekanan pekerjaan kalian itu banyak menuntut, banyak istilahnya harus begini harus begitu, jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak tekanan secara pekerjaan juga. Nah di sini kalian tuh seperti akan ada
perubahan, seperti ada perubahan sih teman-teman ini, perubahan ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Jadi apapun kerja kerasmu, apapun perjuanganmu, selelah apapun dan bagaimanapun orang menghalangi kesuksesanmu atau kelancaran pekerjaan atau rezekimu, sepertinya kalau memang itu rezeki kalian akan jadi milik kalian. Banyak dari kalian akan mendapatkan hadiah dari kerja kerasmu selama ini, berhubungan dengan keuangan atau materi bahkan kenyamanan, tapi ada juga berupa kepercayaan atau secara kedudukan atau peningkatan karir ada. Tapi di sini memang ada dua versi ya, secara keuangan ini ada dari kalian ini akan mendapatkan peningkatan karir atau peningkatan kepercayaan dari tempat kalian bekerja, dari instansi tertentu atau dari siapapun yang memang istilah punya kewenangan ya, seperti itu. Akan mendapatkan pekerjaan atau peningkatan karir atau mendapatkan kepercayaan yang lebih dan lebih lagi. Tapi ada juga dari kalian ini yang akan mendapatkan kenyamanan secara finansial. Pada akhirnya kalian bisa menikmati hasil kerja kerasmu dengan baik, dan itu bersama keluarga, teman-teman, bahkan kalian tuh bisa istilahnya memanage keuangannya juga dengan sangat baik karena kalian merasakan kerja kerasnya ketika ingin mendapatkan uang itu ya, seperti itu. Dan secara globalnya secara keuangan untuk kalian zodiak Aries dari 15 Desember sampai 31 Desember ini ada perubahan baik secara keuangan. Walaupun memang ini ada dua versi ya teman-teman, ada yang memang lancar banget, lancar jiwa ya, jadi lancar banget, banyak banget rezekinya, istilahnya apapun yang kalian lakukan itu menghasilkan rezeki yang memang dimudahkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang memang pelan tapi pasti ada rezeki yang membuat kalian tuh merasa bahagia atau bersyukur karena apapun yang kalian butuhkan itu mungkin pelan tapi pasti terpenuhi ya, seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin ini ada yang memang 100% terpenuhi, ada juga yang memang baru 70% terpenuhi. Jadi sesuaikan saja teman-teman dengan apa yang kalian alami atau kalian rasakan saat ini ya. Apapun itu kalian jangan lupa untuk bersyukur, bekerja keras, dan jangan mudah menyerah. Karena kalau kita mau bekerja keras, apapun itu pasti kita tidak akan kekurangan ya, seperti itu. Walau masalah banyak atau sedikit itu urusan yang maha kuasa, yang penting kita bekerja, seperti itu ya. Kalian orang-orang pejuang, kalian orang-orang yang sangat ambisius termasuknya menurut saya. Tetapi kalau kita ambisius dengan cara yang baik dan ke arah yang positif, pasti akan membuahkan hal-hal yang positif juga ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk kalian zodiak Aries yang berhubungan dengan asmara. Minum dulu ya. Ini kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian yang menikmati kehangatan. Kehangatan ini bisa kehangatan bersama keluarga, ya keluarga besar, atau keharmonisan rumah tangga kalian dengan anak-anak juga. Dan mungkin kalian juga banyak belajar dari kehidupan ini. Mungkin ya beberapa dari kalian mungkin dulunya agak gemurungsung, mungkin agak suka kalau ada masalah apa-apa sering berantem, sering salah paham, bisa berhubungan keuangan atau hal apapun itu. Tapi kalian tuh banyak belajar dari kehidupan yang kalian alami kemarin-kemarin atau dulu-dulu atau bahkan saat ini. Jadi kalian ini lebih bisa istilahnya tenang, menghadapi semuanya juga dengan tenang, dengan kepala dingin, dengan musyawarah, dengan kerjasama ya. Jadi sepertinya memang ada kebahagiaan yang memang kalian rasakan karena kalian banyak berintrospeksi diri dan banyak belajar dari kehidupan kalian sebelumnya, entah secara hubungan, entah secara kalian mungkin istilahnya cara pikir kalian juga mungkin banyak berubah juga ya, ke arah yang lebih positif, lebih bijaksana, dan lebih baik, lebih tenang. Saya lebih ke ketenangan karena kalian banyak berintrospeksi diri dan banyak belajar dari kehidupan kalian di masa yang lalu. Seperti itu teman-teman. Ini seperti ada kebahagiaan. Ini kalau rezeki ini memang masih agak naik turun tetapi lancar
ya, masih agak naik turun tapi lancar, tapi ada juga yang memang sangat terpenuhi. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Tetapi di sini memang ada seseorang, ini bisa kerabat, bisa orang orang yang udah lama kalian kenal ya, bisa juga teman dekat ya, teman jauh yang memang istilahnya pernah kalian kenal lah, kenal dekat seperti itu. Atau keluarga jauh, akan ada yang minta tolong kepada kalian secara keuangan ya. Tetapi mungkin di sini kalian ini ada yang bisa bantu secara penuh ya, 100% seperti yang mereka inginkan, tapi ada juga yang memang bantunya mungkin nggak banyak gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaanmu. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ini seperti ada kabar baik yang akan datang kepadamu, ini berhubungan dengan finansial ataupun pekerjaan, tetapi ini lebih ke sesuatu yang memang harus kalian perjuangkan dulu. Dalam arti mungkin kalau kalian ini dapat job ya kan harus kerja dulu, atau mungkin kalian ini harus pergi keluar kota, keluar daerah, walaupun kalian mendapatkan rezeki tapi harus pergi keluar kota atau keluar daerah. Ada juga yang seperti itu. Kita nggak bahas yang single ya. Sepertinya banyak dari kalian yang berproses, teman-teman. Mungkin beberapa kalian ini seperti banyak yang berproses dalam kehidupan, banyak belajar dalam kehidupan ini, banyak yang memang menjadi orang yang lebih baik, lebih positif, bahkan lebih mandiri, lebih pekerja keras dan ulet. Mungkin yang kemarin-kemarin kalian ini punya pola pikir yang agak salah, cara pikirnya ini mulai terbenahi dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Karena mungkin bisa tercerahkan oleh orang yang memang bisa mengetuk hatimu ya, tapi bisa juga karena pengalaman dan kalian mungkin semakin dekat dengan Tuhan. Ini ada proses atau perubahan baik dalam kehidupanmu ke arah yang lebih positif. Ini bisa berhubungan dengan jati diri kalian, mungkin lebih charming atau mungkin lebih apa ya, seperti bisa lebih baik, lebih luas ya dalam menjalani kehidupan, lebih bijaksana, lebih ulet, dan juga lebih santai dalam istilahnya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupanmu. Dan kalian juga orang-orang yang memang udah bisa memilah dan memilih kira-kira orang yang baik untuk kalian itu yang seperti apa, termasuk pertemanan atau bahkan pasangan ya. Kalau misalnya dia itu nggak baik buat kalian mendingan nggak usah deh, mendingan sendiri aja dulu sambil nunggu yang terbaik. Mendingan kalian ini berproses untuk menjadi orang yang lebih makmur, lebih sejahtera, entah secara ekonomi ataupun pendidikan ya, seperti itu. Lebih pokoknya lebih baik, lebih maju ya, seperti itu teman-teman. Dan mungkin beberapa kalian juga ada yang akan memutuskan untuk pindah ke daerah tertentu atau ke kota tertentu, tapi bisa juga memutuskan untuk tidak bersama dengan orang yang toksik, atau memutuskan hubungan dengan seseorang yang memang menurut kalian itu toksik, enggak membawa kebaikan untuk kehidupanmu. Ini bisa berhubungan dengan percintaan, tapi juga bisa berhubungan dengan pertemanan, atau bahkan seseorang yang memang ya tidak membawa kebaikan lah dalam kehidupanmu, atau mungkin pergaulan, atau mungkin gaya hidupmu selama ini ya, seperti itu teman-teman. Ini pokoknya proses ke arah yang lebih positif. Keren ya kalian zodiak Aries. Kita nggak bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita nggak bahas yang laki-laki dulu. Ada kesejahteraan, ada kebahagiaan, ada ketenangan hidup, ada hal-hal yang kalian ada proses kehidupan yang membuat kalian ini menjadi orang yang lebih berkembang, lebih bijaksana, dan lebih bisa menikmati hidup karena kalian menjadi orang yang lebih tenang ya, mungkin lebih yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Jadi kalian tuh nggak gemerungsung lagi, lebih enjoy ya, seperti itu. Begitu juga dengan pasangan asmara. Sepertinya kalian ini ada yang lagi menikmati hari-hari kalian dengan seseorang yang memang spesial, tetapi kalian juga orang-orang yang memang teliti kira-kira orang ini orang yang terbaik untuk kalian atau enggak. Seperti itu ya, jadi logikanya masih dipakai nih, jadi nggak perasaan aja. Nah itu bagus juga ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga akan memutuskan untuk berkomitmen, tapi bisa juga untuk ya udahlah kita berteman aja dulu sambil melihat kira-kira kita itu cocok enggak untuk berkomitmen atau untuk menikah. Nah seperti itu secara pribadi maksudnya ya, seperti itu.
ada yang juga yang seperti itu sih. Jadi kalian ini lebih bisa menikmati hari-harimu lebih lebih tenang, lebih enjoy, lebih ya lebih mengalir aja seperti itu sih. Nggak maksa gitu, nggak memaksakan. Kita ngebahas yang single parent, perempuan. Di sini kalian tuh seperti ada seseorang yang bisa bikin kalian itu merasa berbunga-bunga, merasa nyaman ya, merasa menjadi diri kalian sendiri, merasa tenang dan merasa terlindungi, atau bahkan merasa dibimbing ke hal-hal yang positif ya. Mungkin kalian menemukan seseorang yang bisa membuat kalian ini jatuh cinta, tetapi jatuh cinta yang memang kualitasnya baik, bukan cinta bucin ya, cinta yang memang orang ini membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih berkembang, lebih enjoy dalam menjalani kehidupan, dan juga orang yang memang bisa bikin kalian itu menjadi orang yang lebih pintar, lebih cerdas, atau lebih berkembang dalam hal karir ataupun pekerjaan ya. Ini bisa berhubungan dengan jodoh, mungkin dia jodohmu, tapi bisa juga ini bisa apa dari misalnya dari partner bisnis, jadi ada hubungan yang spesial, misalnya pacaran ya, seperti itu. Ada juga yang seperti itu, tapi ini bisa bisa memang dia jodohmu, tapi memang dia orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadikan kalian berkembang. Ada juga yang seperti itu, tapi belum tentu berjodoh. Jadi ada dua versi ya teman-teman itu, tetapi nikmati aja hari-harimu dengan hal yang positif tentunya. Jangan membuat diri kalian itu terbebani dengan kehidupan. Jadi nikmati hari ini ya, tetap berjuang untuk hari esok, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di hari kemarin jadikan contoh yang baik untuk pembelajaran hidupmu, karena pasti kita manusia, namanya hidup ya teman-teman, pasti ada kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, itu disengaja ataupun enggak itu pasti. Jadi apapun itu jadikan pembelajaran hidup untuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Seperti itu aja teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya, untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.